Tren ini tentunya kita akan terus bawa 12-13% dan tentunya ke depan karena Bank Mandiri ini memiliki strategi untuk akuisisi nasabah-nasabah baru juga kenceng. Jadi di situ kita expect tetap dijaga double digit tahun depan. Kalau kita bicara outlook tadi Ibu menyampaikan ya, kira-kira kalau sampai akhir tahun seperti apa Bu? Iya, kalau akhir tahun kita lihat line by line. Dari pertumbuhan kredit kita Bank Mandiri ini memiliki guidance kita akan tumbuh di 8 sampai 10%. Oh, berarti sekarang udah di atas guidance sekarang dong? Sampai dengan 11, September kan? ya year on year-nya 11. Jadi sudah within the range 8 sampai 10, sedikit di atas range. Kita harapkan ini momentumnya terus dapat terjaga. Nah, terus dari sisi NIM gitu ya, dari sisi NIM kita juga sampai dengan September ini 4,8. Kalau kita lihat secara konsensus 4,8 sampai 5%. Itu juga sudah ada dalam range gitu ya. Range-nya di 4,8 ya kalau kita lihat project akhir tahun ini rasanya semua bisa dieksekusi dengan baik. Jadi kita jaga flat di 4,8 itu bagus. Kemudian guidance berikutnya adalah terkait dengan asset quality. Asset quality juga Bank Mandiri bisa menjaga sampai September itu dengan NPL 1,03, coverage yang 271%. Rasanya sampai dengan akhir tahun kita tidak akan membentuk biaya CKPN yang cukup tinggi. Jadi itu juga sesuai guidance-nya. Guidance kita itu hanya di 0,8 sampai 1%. Nah, jadi kita melihat tentunya optimisme kuartal 4 lebih baik dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Oh ya Bu. 2026? Nah, 2026 sebenarnya trennya kurang lebih sama dengan kuartal 4. Kita melihat akan ada positive impact dari likuiditas yang membaik. Walaupun kita tetap harus hati-hati ya dengan likuiditas ini. Tapi rasanya trennya kuartal 4 yang positif ini bisa kebawa sampai tahun depan. Sehingga kami melihat bahwa Bank Mandiri masih bisa tumbuh sesuai dengan pertumbuhan industri. Kalau Bank Indonesia itu menetapkan target pertumbuhan kan di 9 sampai 11%. Ya, Bank Mandiri bisa catch up dengan range tersebut untuk pertumbuhan. Kemudian NIM memang tren suku bunga sedikit turun. Jadi ada sedikit penurunan di yield of loan, tapi kami harapkan cost of fund-nya membaik. Jadi net-net square. Ya. Nah, sebenarnya yang paling menjanjikan adalah pendapatan atau revenue di luar net interest margin. Di luar ya, ini kita bicara fee base. Kalau kita bicara fee base, pertumbuhan yang dari fee base yang berasal dari digital saja, kita mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi ya. Jadi di situ tuh pertumbuhan bisa sampai 12%. Dan tren ini tentunya kita akan terus bawa 12-13% dan tentunya ke depan karena Bank Mandiri ini memiliki strategi untuk akuisisi nasabah-nasabah baru juga kenceng. Jadi di situ kita expect tetap dijaga double digit tahun depan. Jadi peluang besarnya ada di fee base. Karena kami melihat bahwa dari sisi margin bisa dikatakan flat, tapi kalau dari fee kita potensinya besar sekali bahkan sampai ke double digit. Nah, dari asset quality juga walaupun kita kondisinya ini makroekonomi secara global juga belum terlalu stabil, kita tetap cautious, tetap waspada, tapi kita juga melihat bahwa coverage kita sudah cukup. 271% tadi ya? Sehingga kita overall rasanya tahun depan outlook-nya jauh lebih positif dibandingkan tahun ini. Dibanding 2025? Yes. Oh iya. Bu, tadi ngomong-ngomong soal fee base ya, kan kita tahu kuat sekali juga di apps-nya gitu, Bank Mandiri gitu. Ke depan ada rencana improvement apa Bu untuk memperkuat fee base tadi? Iya, kalau kita lihat fitur yang ada di aplikasi kita, jadi Livin itu untuk menggarap nasabah retail,
Kopra untuk menggarap nasabah wholesale. Dua-duanya secara pertumbuhan user aktif itu sangat tinggi. Masih tumbuh Bu ya? Masih tumbuh. Meskipun bank-bank lain juga agresif loh Bu. Iya. Walaupun bank lain ini masih juga memiliki kapabilitas yang sama, karena sekarang mobile banking itu menjadi semacam hygiene factor gitu ya. Nah, tapi dengan customer base yang dimiliki oleh Bank Mandiri saat ini, kita melihat bahwa sampai dengan September ini pertumbuhan user aktifnya itu bisa sampai 27%. Jadi ini pertumbuhan yang live-in atau Kopra? Live-in. Naik 27%. Dan kalau kita breakdown lagi dari live-in itu saja, atas user aktif tersebut kenaikan fee based income-nya itu bisa sampai 17,6%. Jadi sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi dan sebenarnya yang kita lakukan fiturnya sudah lengkap, tinggal bagaimana kita membuat nasabah kita semakin rajin menggunakan fitur-fitur tersebut. Selain juga mengekspan jumlah user aktifnya itu. Nah, yang kita andalkan memang kelengkapan dari fitur, kemudian ekosistem di antara nasabah-nasabah itu gitu ya. Kita jaga secara transaksional closed loop-nya, itu memang strategi yang akan terus kita bawa. Selain dari live-in, dari Kopra itu sendiri kami juga memiliki kapabilitas yang cukup baik dan kita juga lihat secara frekuensi kenaikannya itu sudah hampir 20%. Kopra. Jadi jumlah nasabah yang bertransaksi frekuensinya sudah 18%. Kemudian kalau kita lihat value-nya bahkan mencapai 21% kenaikan year on year-nya. Jadi ini memang kita lihat kapabilitas ini kalau kita garap dengan optimal dengan customer base yang dimiliki oleh Bank Mandiri saat ini akan mendatangkan revenue yang lebih baik lagi. Nah, selain itu kami juga melakukan selain kapabilitas di digital ini ya, baik itu live-in ataupun Kopra, kami juga sedang fokus lebih dalam lagi fee yang terkait dengan recurring fee yang lain. Jadi misalnya kita memiliki treasury yang cukup kuat yang bisa menawarkan fasilitas-fasilitas transaksi falas gitu ya. Ini kami lihat potensinya juga masih sangat tinggi gitu ya untuk kita kejar dari sisi revenue-nya. Gitu. Fee base ini berarti akan jadi fokus Bu ya. Betul. Karena ke depan mungkin bisa, sekarang proporsinya berapa ya kalau proporsionalnya dari pembiayaan? Jadi kalau kita biasanya membandingkan fee base dibandingkan dengan revenue-nya. Jadi kalau fee aja gitu ya, fee yang recurring gitu ya, dibandingkan dengan revenue-nya tuh kurang lebih 28%. 28%. Ya, tentunya kami ingin di atas 30%. Karena memang kita lihat ya tren suku bunga trennya turun terus. Cost of fund ya kita bisa efisien tapi perlu waktu gitu ya. Sehingga dengan stabilnya NIM tadi memang ini era di mana kami masuk ke fee base gitu untuk memperbaiki atau menjaga lah ya trajektori revenue secara berkelanjutan tadi. Gitu. Tapi mungkin bank-bank lain juga melakukan hal yang sama nih Bu. Kalau kita lihat kan sekarang hampir semua bank-bank besar juga punya apps yang bagus-bagus gitu. Bagaimana Mandiri melihat ini? Iya, kalau kami sebagai pionir ya dalam mengembangkan digital, Live-in duluan dibanding yang lainnya. Dengan kelengkapan fiturnya yang sudah terintegrasi dan antara live-in dan Kopra ini mungkin yang belum dimiliki oleh bank lain adalah antara live-in dan Kopra itu terkonek, ada integrasinya. Jadi misalnya contoh saya belanja di Tokopedia gitu ya atau di marketplace yang lain, maka langsung notifikasinya bisa muncul di live-in sehingga pada saat saya beli gitu ya, saat yang sama notifikasi itu muncul. Nah, ini juga ini contoh gitu ya, contoh bagaimana ini bisa saling terintegrasi. Bagaimana implikasinya kalau ada live-in dan Kopra yang terintegrasi.
Jadi nanti kalau ada nasabah wholesale yang kebetulan dia memiliki tagihan kepada nasabah retail, maka ketika ada nasabah wholesale ini mengeksekusi di Kopra, maka di living dari end usernya nasabah retail tadi juga langsung pop up. Nah ini kan terintegrasi. Ini tentunya ini dalam sudut pandang customer, ini adalah kenyamanan, kemudahan dalam bertransaksi. Karena itu tujuannya. Jadi customer journey-nya terjaga nih kalau dari sisi banknya. Dari sisi nasabahnya lebih mudah, dari sisi banknya adalah ya ini akan tercipta closed loop transaction. Jadi uangnya wholesale pindah ke retail di Bank Mandiri itu sendiri. Nah ini yang kekuatan digital kita yang seamless, fiturnya lengkap, ada integrasi antara retail dan wholesale, kemudian kemudahan bertransaksi, dan yang paling penting keamanannya. Jadi rasanya semua bank memiliki aplikasi yang sama, tapi integrasinya dan juga kemampuan kita dalam menangkap customer need dalam konteks customer journey, rasanya ini satu keunggulan yang terus akan kita bawa. Dan memang ini dengan kekuatan kapitalnya Bank Mandiri serta profitability yang cukup gitu ya. Jadi capex kita pun juga setiap tahun untuk mengupgrade ataupun memperkaya fitur-fitur itu yang ada di Livin ataupun di Kopra, ini juga masih roomnya tuh masih sangat banyak, masih sangat bisa. Jadi kalau kita lebih cepat lagi, lebih seamless lagi, lebih terintegrasi lagi, itu masih banyak masih ruangnya. Bisa, ya. Duitnya punya gitu. Iya. Untuk mengembangkan. Iya.